It's softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. Namaku Windy, asal dari Malang. Udah tinggal di Berlin sejak 5 tahun yang lalu. Terus sekarang lagi melanjutkan studi di TU Berlin dan melakukan kerjaan sampingan sebagai Deutschlehrerin di salah satu institusi pendidikan di sini sambil sibuk ngurus anak di rumah. Ya, Windy, selamat siang. Senang bertemu dengan kamu hari ini karena kebetulan sudah 5 tahun ini di Berlin dan sudah juga lumayan berpengalaman mengajar di sebuah institusi di Jerman, bahasa Jerman tentu saja. Kita ingin tahu banyak tentang bagaimana pengalaman mengajar bahasa Jerman di Berlin atau di Jerman, karena kebanyakan alumni yang kuliah bahasa Jerman tentu saja mengaplikasikannya tidak langsung di Jerman, tetapi kemungkinan besar ya di Indonesia. Dan ini cukup unik karena mengajar langsung di Jerman. Seperti apa? Nanti kita akan cari tahu dari Windy. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa Windy ini mengajar di sebuah institusi. Kalau boleh tahu nama institusinya itu apa? Institusi namanya itu Volkshochschule atau biasa dikenal VHS. Jadi itu adalah institusi pendidikan non formal di Jerman. Jadi di sana orang-orang kebanyakan dewasa di atas 16 tahun ke atas melakukan atau belajar banyak hal. Jadi VHS ini menawarkan banyak kursus. Jadi nggak cuman bahasa, tapi ada kultur, tentang kesehatan, tentang politik, tentang sejarah, semuanya. Juga bahkan ada musik, pemasak. Terus kalau untuk anak-anak di sana juga menawarkan untuk anak-anak yang gagal lulus ujian, jadi bisa mengulang di sana. Jadi belajar kayak bahasanya, tata tulisnya, karena kan susah kan bahasa Jerman, gramatiknya. Bahkan orang sini pun kesusahan, anak-anaknya terutama. Terus belajar menghitung, belajar mate. Tapi kalau ujiannya itu benar-benar ujian lulus SMP, Mittlerer Abschluss. Ya, Mittlerer itu. Oh, menarik ya. Jadi ada juga anak yang gagal tidak lulus ujian dan mereka untuk ujian ulangnya ikut di VHS, seperti mata atau bahasa Jerman. Baik, lalu bagaimana awalnya bisa mengajar di VHS? Karena kan di kampus itu kan ada jurusan saya itu jurusan bukan murni pendidikan bahasa Jerman sih sebenarnya. Jadi ya kami belajar bahasa Jerman, juga belajar tentang bagaimana mengajar bahasa Jerman. Jadi kebanyakan kami lulusnya itu untuk jadi dosen bahasa Jerman emang. Kebetulan ada kayak mata kuliah tertentu itu tuh mengundang ahlinya di bidang tersebut. Jadi kadang direkturnya sekolahan tertentu atau direkturnya verlag atau percetakan buku-buku untuk pendidikan. Nah, kemudian biasanya beliau yang diundang itu mereka cari guru di kampus kami. Jadi tanya, jadi ke dosen-dosen kami, ke profesor kami, ada nggak yang tertarik ngajar di tempat kami gitu. Kebetulan ada lowongan. Kalau saya kebetulan ada teman saya yang udah ngajar duluan di situ, kemudian dia harus cuti kan karena melahirkan. Akhirnya dia nawarin, kamu kira-kira mau nggak kerja di sekolahku lagi butuh nih, katanya gitu. Ya udah, akhirnya kontak-kontakan, dikasih kontak kontak bosnya, chefnya, program Dreisleiterin-nya. Kemudian udah janjian, ketemu, wawancara, udah cocok. Akhirnya dapet. Oke, berarti ada informasi dari teman yang sebelumnya mengajar di VHS. Lalu karena harus cuti maka dia merekomendasikan Windy sebagai penggantinya. Oke, berarti tadi kampus dan jurusannya apa? Boleh disebutkan? Deutsch als Fach- und Fremdsprache.
di kampus universitas? Di Technische Universität Berlin. Oke, di Technische Universität Berlin. Lalu ada apa saja yang harus dibawa sebagai syarat untuk bisa mengajar di tempat tersebut? Sebenarnya kita syaratnya untuk jadi guru bahasa Jerman itu keahlian kita bahasa Jerman auf Muttersprachliche Fähigkeit. Jadi kemampuan kita berbahasa Jerman itu udah harus standar Muttersprache di sini. Jadi itu karena di sini bukan lagi Deutsch als Fremdsprache, tapi Deutsch als Zweitsprache. Ya. Jadinya muridnya itu mereka itu nggak cuma belajar dari buku atau dari online gitu. Jadi mereka tuh kesehariannya udah dengar bahasa Jerman. Jadi inputnya itu banyak. Jadi Jadi kadang untuk saya sebagai dosen bukan orang Jerman kan, kadang tuh kosakata saya tuh kalah sama muridnya. Cuman mereka butuh dibetulkan gramatiknya aja. Jadi contohnya kok bahasa Jermannya ini, soalnya kalau tetanggaku bilangnya itu bahasanya ini yang benar yang mana kayak gitu. Ya, itulah bedanya antara DAF, Deutsch als Fremdsprache, dengan DATS ya, Deutsch als Zweitsprache. Nah, kebanyakan siswa di VHS memang atau bahasa Jermannya pun bukan DAF lagi ya sebetulnya ya, tapi untuk als Zweitsprache itu ya. Menarik juga. Jadi tentu saja itu adalah sebuah tantangan tersendiri ya untuk pengajar di VHS, karena bukan lagi mengajar seperti di kebanyakan sekolah atau di kampus di Indonesia misalnya ya. Iya. Padahal saya masih ngajarnya itu masih tingkat A1 atau A1, A2. Dan itu kan tingkat paling dasar sebenarnya. Ya, betul. Ya, saya juga pernah punya teman. Jadi teman tersebut adalah salah satu orang tua di kita, kebetulan kami anaknya sama, di kita yang sama. Dia bahasa Jerman sudah bagus sekali, tapi dia harus ikut lagi kursus bahasa Jerman di VHS A1, dia bilang gitu ya. Padahal itu kan nonsens gitu sebetulnya. Mungkin itu seperti itu barangkali ya kebanyakan siswa-siswanya ya. Oke. Karena itu sebuah program atau apa dari pemerintah Jerman? Jadi di VHS itu ada banyak sekali macamnya Deutsch Kurs. Jadi itu ada integration kurs, itu untuk semua orang asing yang ada di Jerman. Ada Mittelstufen kurs untuk yang levelnya udah agak tinggi, ada Berufskurs untuk yang bekerja, ada Berufsvorbereitung kurs untuk yang mau ikut ujian. Nah, kebetulan saya di Abteilungnya di bagian Eltern Academy. Jadi itu khusus untuk orang tua, salah satu atau keduanya itu migranti, jadi orang asing. Jadi di situ lebih lambat temponya dibandingkan integration course. Dan yang saya ajar kelas saya itu khusus untuk ibu-ibu yang punya baby. Nama kursusnya Mutter und Kind Sprachlengruppe. Jadi ibu-ibu yang nggak punya kesempatan untuk masuk ke kelas reguler karena harus jaga babynya di rumah. Jadi di kelas saya babynya bisa dibawa ke kelas karena saya nggak kerja sendiri. Karena di kelas itu saya ada pedagogi Kraft yang bantu saya jaga anak-anak. Jadi selama saya ngajar bahasa Jerman, teman saya, kolega saya ini pedagogi Kraft ini yang pegang anak-anak. Terus konsep. Tapi di ruangan yang sama, Di ruangan yang sama. Jadi anak-anaknya kita punya ritual gitu. Jadi awal kita nyanyi bareng. Lagunya itu dibikin sama dulu ini sih koordinatorin kami sih. Idenya banyak sekali. Terus jadi itu gimana caranya supaya bonding orang ibu sama anak itu benar-benar kuat gitu. Soalnya kebanyakan kan namanya orang tua kan backgroundnya macam-macam ya. Kita tahu kalau orang Indonesia ke anak gimana, orang Jerman ke anak gimana. Nah, kadang ada kayak negara yang lain tuh ke anak tuh nggak terlalu deket kayak gitu. Ya, terus nanti setelah nyanyi-nyanyi bareng sama anaknya, terus nanti anaknya dipegang sama pedagogi Kraft
saya ngajar bahasa Jerman, dipisah, tapi masih di ruangan yang sama. Itu mulai dari usia berapa anak-anaknya yang ada di ruangan tersebut? 0 sampai 3 tahun. 0 sampai 3 tahun mereka ya. Iya. Berarti mereka tidak dititipkan di tempat penitipan anak pada umumnya seperti biasanya kalau di kebanyakan kota di Jerman ya, tetapi juga ikut dengan orang tua Iya. di sana sambil mereka belajar. 1 minggu berapa kali pertemuan? 1 minggu sebenarnya 1 kelas sekali pertemuan. Tapi kami tuh menawarkan ada beberapa termin, ada beberapa jadwal dalam 1 minggu itu di tempat berbeda. Jadi karena kami kerjasamanya dengan Familiencentrum ya, itu pusat untuk keluarga. Jadi itu terbuka untuk semua keluarga, orang tua dan anak. Ya. Jadi menawarkan banyak program untuk keluarga. Kemudian peserta kursus kami itu boleh masuk tiap hari di jadwal yang berbeda, Ya. maksimal ya Senin sampai Kamis dengan guru yang berbeda juga. Ya. Kemudian kalau dilihat dari pesertanya itu dari negara mana saja? Nggak ada batasan, dari negara mana saja bisa masuk ke kelas kami. Ya. Iya. Yang selama Dan ini selama ini tergantung sih, karena Berlin besar sekali Iya. kan. Mitte kebetulan aku ngajarnya di Becir atau kecamatan ya Iya. istilahnya. Mitte, Berlin Mitte itu luas sekali, jadi tuh banyak sekali tempatnya. Kalau yang di dekat, saya biasanya ngajar dekatnya Alexanderplatz itu, ya. kebanyakan di situ ibu-ibu, istri para ekspat, kebanyakan dari Swedia, dari Spanyol, ada yang dari Jepang juga, ada yang dari Korea, macam-macam lah. Ya, dari berbagai negara, Dari berbagai bangsa berbagai ya. negara. Ya dari Dan Inggris kebanyakan juga adalah ada. ekspat atau istri-istri yang Istri orang Jerman yang dulunya kerja di luar negeri terus pulang bawa istri oke. gitu Ya, juga, ya, kayak ya, gitu ya. juga ada. Ya. Ya, mungkin bisa diceritakan juga kalau ada pengalaman menarik selama mengajar di kelas dengan berbagai latar belakang yang berbeda tersebut. Iya, jadi karena kan selama ini VHS tuh terkenal tempat kursus untuk migranten ya, pengungsi. Ya. Atau para pendatang pada umumnya ya, Iya. siapapun mereka yang masuk ke Iya. Jerman biasanya belajarnya di VHS ya. Terus mereka tuh kan hintergrundnya apa latar belakangnya tuh kan beda-beda ya. Cara ngasuh anaknya juga beda-beda. Nah di dalam kursus ini kami juga mengedukasi ibu-ibu tuh gimana cara ngurus anak standar Jerman lah. Ya. Terus kadang tuh kami yang kaget kayak ada orang di Afrika tuh anak kecil dikasih minum air gula Yeah. balita. Sebenarnya di Indonesia juga ada sih Yeah. ya. Dan kami tahu itu nggak sehat. Terus yang orang Jermannya shock gitu. Ya, bukan susu tetapi air gula. Ya, gitu. terus ya perbedaan kultur itu Yeah. kerasa banget karena beda budaya, beda latar belakang, beda cara pengasuhan. Terus kayak teriak, cara ngasuhnya itu yang kayak teriak-teriak ke anak oke. atau Iya, apa. iya. Kita benar-benar, jadi kalau kelihatan kayak anaknya kok di umur segini kok beda kayak gini, terus ya akhirnya kita koordinasi sama Familiencentrumnya, ini ada anak kayak gini nih, bisa dibantu nggak, Iya. kayak gitu. Jadi VHS juga di situ sebagai jembatan antara keluarga dengan ya Familiencentrum itu barangkali ya. Iya, soalnya ibu-ibu juga biasanya banyak pertanyaan gitu, bisa minta tolong nggak? Atau biasanya paling susah ini cari kita atau taman kanak-kanak buat anak mereka, karena Iya. di Berlin itu benar-benar susah kan daftarnya, dan prosedurnya juga susah, terus jumlah kitanya juga nggak banyak, jadi mereka biasanya nanya ini gimana ya, terus saya nggak terlalu bisa bahasa Jerman nih gimana. Biasanya di Familiencentrum tuh ditawarkan, mereka ngasih kayak orang yang bisa nganter ibu-ibu tuh, orang tua, para orang tua yang nggak terlalu bisa bahasa Jerman untuk daftar atau untuk ngurus surat-surat. Ada tidak kendala selama ini pada saat mengajar, saya menemukan kendala atau ya hambatan
entah itu misalnya miskomunikasi dengan mereka atau apapun itu? Miskomunikasi pastilah ya, karena kan beda bahasa juga. Terus yang paling sering itu karena kami kan memang sih yang kami ajarkan untuk gramatiknya, untuk kosakatanya itu kan dasar Aans. Cuman teilnemer peserta kursus kami tuh yang datang tuh nggak cuman dari Aans, kadang B1 udah B2 atau kadang sama sekali belum bisa bahasa Jerman. Terus susahnya itu ketika kita nyari bahan, memang ada Handreichung dari VHS sendiri. Cuman kalau pesertanya udah levelnya beda-beda itu udah yang aduh mesti gimana ini ya, ngasih tugasnya mesti gimana. Sebelum berangkat udah mikir dulu kan. Jadi sebelum berangkat udah kayak nyiapin yang dari AN sampai B1 gitu gimana. Terus cari menjelasin gramatiknya juga susah, mesti beneran yang di kelas itu nggak cuman diem pakai papan tulis, tapi beneran yang pantomim yang sambil jelasinnya tuh sambil gambar, sambil tahu lagu ini nggak, tahu ini, oh iya anakku tahu. Kadang mereka datang bawa PR anak yang udah SD, aku nggak tahu ini bahasanya apa, jadi kita kayak ngasih nahil juga. Tapi lucu sih. Dan sebetulnya bukan kendala sekali gitu ya di situ ya. Yang kendala sekali itu kalau mereka sama sekali nggak bisa bahasa Jerman. Terus saya ngajar kan full bahasa Jerman. Terus mereka saya nggak paham sama sekali, ada yang bilang kayak gitu. Waduh, gimana nih? Mesti ngomong pakai bahasa Inggris, tapi takutnya yang lain tuh nggak enak. Soalnya jadinya biasanya aku tuh ngasih, ya udah aku kasih PR ekstra gitu. Ya, lalu bagaimana dengan income untuk per bulannya? Kalau boleh tahu, mungkin ada juga yang penasaran ngajar di Jerman, tentu saja dapat income Jerman gitu ya. Ya bisa dijawab atau bisa tidak, tentu saja hal ini karena itu juga privacy ya. Bagaimana? Sebenarnya di VHS tuh lumayan sih gajinya per jamnya, karena pernah ada di satu artikel tuh kalau kerja ngajar di Volksschule itu berarti pendapatannya untuk guru bahasa Jerman tertinggi per jamnya dibandingkan tempat khusus yang lain. Jadi kalau di luaran itu sekitar ya itu 20 euro per jam atau 45 menit itu bruto. Kalau di VHS itu 35 euro bruto. Bruto itu berarti nanti masih dipotong pajak, masih dipotong Krankenkasse, masih dipotong rente, kita bayar sendiri. Tapi emang sih kita mesti bayar semua sendiri ya. Tapi enaknya kalau di Volksschule tuh kalau kita ngajar ya gaji, maksudnya gaji total dari satu bulannya itu lebih minimal 450 euro per bulan. Itu kita bisa minta khusus atau minta istilahnya kayak tunjangan dari Volksschule sendiri. Jadi 10% dari kalau nggak salah rente tuh 18% ya. Jadi separuhnya itu dibayar sama Volksschule. Jadi kita tinggal bayar 9%-nya. Demikian juga perangkat kasa juga gitu. Jadi masih mending lah daripada ngajar di tempat kursus di luar yang lain. Karena Volksschule sendiri kan punya pemerintah ya. Jadi pemasukannya itu nggak cuma satu arah, jadi nggak cuma dari pesertanya aja. Untuk kebetulan di kursus kami itu gratis, sama sekali nggak dipungut biaya. Cuman kan ada kursus yang lain di Integrated Plus, contohnya nggak semua orang itu dapat tunjangan gitu dari pemerintah, jadi mereka harus bayar. Tapi Volksschule sendiri tuh dapat dana dari pemerintah. Kadang tergantung sih kerjasamanya dengan gimana, pemerintah pusat atau pemerintah kota atau dari BAM. Itu departemen yang mengurusi Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, jadi yang mengurusi orang-orang asing, pendatang dan pengungsi gitu.
juga dapat dana dari situ, juga dapat dana dari senat untuk family, jadi macam-macam sih sebenarnya. Jadi gurunya juga sebenarnya dananya untuk gurunya itu juga datangnya tergantung Abteilung itu kerjasamanya dengan siapa. Kebetulan Abteilung kami itu kerjasamanya sama BAM dan Senat for Family. Oh iya, berarti ya cukup menggiurkan juga ya sebetulnya untuk salary di sana. Jadi kalau teman-teman mungkin yang sudah lulus dan berkeinginan untuk mengajar bahasa Jerman di Jerman, kenapa tidak? Asal bahasa Jermannya harus bagus dulu. Dan saya tadi di awal setelah saya tahu disebutkan misalnya sudah harus mencapai niveau atau level tertentu gitu ya untuk mengajar di sini. Ya, Windy sendiri kan seorang student ya, masih mahasiswa statusnya, kemudian juga ibu dari seorang anak dan juga mengajar. Sekarang banyak sekali kegiatannya berarti untuk sehari-harinya. Bagaimana bisa membagi waktu itu semua? Jadi kami benar-benar gantian gitu, kalau satu ke kampus, kalau maunya saya ke kampus. Jadi saya pagi nganter anak, terus habis itu suami saya yang jemput. Atau kalau suami yang ke kampus yang nganter anak, atau saya yang nganter anak tetap terus saya jemput sorenya, kayak gitu ganti-gantian. Jadi karena suami juga kerja part time kan, jadi bisa ngatur waktunya juga. Jadi kalau umpamanya udah kelihatan tuh, pokoknya jadwalnya Senin kan saya mesti ngajar 4 jam, jadi jam 12 sampai jam 4, jadi nggak bisa jemput kan. Jadi kalau hari Senin suami kerjanya nggak boleh lebih dari jam 3 udah harus pulang, biar bisa jemput anak di kita gitu. Berarti memang sinergi antara suami dan istri kalau tinggal di Jerman kan tanpa ada siapapun ya, katakanlah tanpa ada orang tua ataupun tanpa ada apa istilahnya asisten rumah tangga gitu kan. Jadi semua harus dikerjakan sendiri, harus mandiri, mengurus rumah, kemudian juga belajar untuk kuliah, belanja, semuanya serba sendiri. Ya, ya kembali lagi ke mengajar tadi. Kira-kira ada tidak hal yang mungkin bisa di-share ke teman-teman yang positif, ataupun kalau ada memang yang negatif, atau ya kelebihan dan kekurangan lah ketika kita misalnya dapat job mengajar di sebuah institusi seperti VHS ini? Biasanya tuh kalau mahasiswa Indo awal-awal tuh masih malu-malu karena mentalnya emang beda kan. Maksudnya cara kita belajarnya dari sana. Saya juga awal-awal pas kuliah juga malu-malu. Mau tanya di kelas aja keringet dingin dulu. Tapi sebenarnya kita tuh mampu kok. Maksudnya pede aja. Maksudnya kita tuh emang kita semuanya sama-sama belajar gitu loh. Terus kemudian kalau ada tawaran atau apa, ambil aja. Ya kita emang nggak tahu bakalan diterima atau enggak. Udah kita pede aja, kita usaha aja dulu. Ini aja dulu. Terus orang Jerman itu benar-benar kayak menghargai kita gitu loh. Kalau kita berusaha tuh mereka nggak nyepelein gitu loh. Jadi itu biarpun umpamanya kita dapat penolakan pun nggak apa ya, no hard feeling lah maksudnya. Ya suatu hal yang wajar. Iya benar. Karena tipikal orang Jerman pun seperti itu. Jadi kita harus tahu juga ketika kita berada di sebuah negara seperti Jerman dengan karakter orang Jerman yang straight to the point, berarti kita juga harus tahu mereka seperti itu ya. Kita harus belajar dari situ juga. Iya. Oke. Ya, terus terakhir mungkin yang ingin saya tanyakan, ada pesan tersendiri untuk teman-teman yang juga ingin berkecimpung di dunia mengajar, entah bahasa Jerman atau bahasa lain di luar negeri? Kayaknya mantepin aja dulu bahasa Jermannya, benar-benar mantepin. Terus sebenarnya apa yang kita pelajari di Indonesia itu nggak jauh beda kok sebenarnya sama yang dipelajari di sini. Apalagi di sini kan saya kuliah master ya, jadinya itu banyak yang kayak masalah kayak pedagogi kayak gitu, pedagogi pengajaran kayak gitu-gitu tuh juga banyak yang ngulang gitu loh. Cuman awal-awal sih kita emang kesulitan di kosakatanya aja ya. Tapi lama-lama
apa namanya, ya mahbar lah, nggak sesusah yang dibayangin orang. Dan satu lagi, banyak-banyak cari temen orang sini, bener-bener itu Membantu ya. iya, bener-bener di kuliah juga ngebantu, cari kerja juga ngebantu. Apa ya, kebanyakan orang Asia tuh kalau kuliah di sini tuh nggak campur, mereka kayak bikin kelompok sendiri, terus nggak deket-deket sama temen yang lain. Alasannya mereka malu karena bahasa Jermannya kurang bagus, atau kayak mereka tuh nggak bisa diajak gaul. Ya tujuannya nggak diajak gaul keluar. Yang penting waktu kita ngerjain sesuatu, waktu kita mau belajar apa, itu kita ada partner, ada temen, jadi nggak benar-benar sendiri. Terus kalau kita ada kayak aku perlu kerja di sini kan, Lebenkostennya atau biaya hidupnya kan tinggi ya. Tanpa kita, kalau kita nggak kerja kayak kesusahan gitu. Jadinya kayak info-info macam kayak gitu tuh datangnya dari temen. Jadi kalau kita nggak ngomong, nggak punya temen, ya emang susah tinggal di sini. Oke. Ya, banyak sekali hal yang bisa kita dapat tentu saja dari obrolan ringan dengan Windy. Jadi siapa tahu nanti bisa jadi ide juga buat teman-teman yang sekarang masih kuliah ataupun yang sudah lulus kuliah, tentu saja untuk informasi yang masih kurang dan ingin ditanyakan, bisa jadi nanti bisa ditanyakan langsung ke yang bersangkutan, Windy ya. Siapa tahu nanti bisa sharing lebih banyak lagi di sini informasi yang masih belum ada di pembicaraan kita pada kali ini.